Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ya, Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu, membaca surat Al-Fatihah di dalam hati saja. Untuk yang memimpin doanya, silakan siapa yang bersedia? Siapa? Ya mau ya? Ya. Mungkin doa aja, Sob. Mulai. Doa selesai. Karena kalian sudah menyempatkan hadir di kegiatan layanan kelompok ini. Sebelumnya, ini sudah saling mengenal belum semuanya? Sudah belum? Ya, tapi belum terlalu mengenal satu sama lain. Ya. Tapi kalau untuk lebih mengenal satu sama lain, Ibu mau nanti kalian perkenalan diri dulu, nanti sebutkan nama, dan lalu sebutkan hobinya, biar teman-teman kalian tahu kalian itu apa. Ya. Mulai dari sebelah kanan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kusuma, hobi membaca. Hobinya membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Salsabila, hobi saya membaca. Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulhasana, hobi saya memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daerah Mawati, hobi saya membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Saputra hobi saya berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Noviana, hobi saya badminton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Kalimah, hobi saya memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi, hobi saya berenang. Akhirnya senang sama akhir badminton ya. Ini juga yang hobinya membaca apa? Buku atau membaca status? Novel. Kirain membacanya cuma baca status ya. Ibu terima kasih banyak karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Belum. Ini pertama kali ya? Pertama kali. Jadi nanti buat kenapa sih kalian diundang oleh ibu untuk datang di layanan bimbingan kelompok ini? Nanti di sini kita akan belajar bersama-sama tentang etika berbicara, etika berkomunikasi yang baik. Kemudian nanti untuk pelaksanaannya itu yang pertama, kalian itu ibu akan minta menyimak sebuah materi, nanti ibu akan menyampaikan materi. Kemudian setelah itu nanti kalian menanggapi dulu ya apa yang ibu sampaikan. Setelah menanggapi apa yang ibu sampaikan, nanti ibu akan menggunakan teknik modeling simbol. Modeling simbol itu jadi nanti ibu akan menayangkan satu video, di mana nanti kalian lihat mana etika yang baik, mana etika yang buruk, mana yang sebaiknya dicontoh dan mana yang tidak. Jangan hal yang tidak perlu dicontoh.
jelaskan. Sebelum itu, Ibu tanyakan dulu, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kelompok ini? Siap ya? Ya? Oke? Oke ya. Nanti siap menyimak dengan serius ya. Tapi jangan terlalu dianggap wah saya tegang gitu ya, biasa saja, santai saja seperti itu. Nah, sebelum inti materi, Ibu mau melakukan yang breaking dulu. Kalian ikuti kata-kata Ibu. Kalau misalkan Ibu bilang bebek, bebek, ayam, ayam, dan nanti ikuti apa? Bebek, ayam, ayam. Oh ya? Oke? Oke. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Berapa ayam? Kok pada diam? Lagi. Ya ikuti kata-kata itu. Jangan hitung ayamnya ada berapa ya. Ikuti kata-kata itu aja. Ya. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa ayam? 10. Salah, ini nggak konsentrasi. Ayo. Jadi kalian nanti ikuti. Ada berapa ayam? Kalian kan ikut instruknya apa? Ikuti apa yang Ibu katakan, bukan dihitung jumlah ayamnya. Berarti? Udah, iya, nanti gitu ya. Nanti nih? Oke, satu lagi. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ya. Tadi, oke. Semuanya harus konsentrasi. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Oke, terima kasih. Ya, cukup lama konsentrasinya apa karena sudah siap? Ya? Sudah siap. Jadi, sudah salah apa belum? Sudah salah. Sudah ya, tapi masih belum konsentrasi ini. Ya, jadi nanti kita, Ibu akan menyampaikan dulu aturan yang harus ditaati gitu ya. Aturan yang harus kalian taati gitu selama belajar kelompok ini. Jadi nanti saat kalian ingin berbicara atau ingin menyampaikan pendapat, angkat tangan dulu. Bu, gitu ya. Saya ingin berbicara seperti itu. Karena sebagai bentuk dari etika komunikasi, etika berbicara. Jadi kita sedikit demi sedikit menerapkannya. Kemudian nanti apa namanya, untuk ada saling menanggapi. Kalau misalkan ada teman yang memberikan jawaban, boleh kalian saling menanggapi. Bu, saya kurang setuju dengan ini dan lain sebagainya seperti itu ya. Ibu tanyakan lagi, apakah kalian sudah siap? Ya, nanti siap menyimak ya. Ya, konsentrasi karena tadi sudah diuji konsentrasi. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang nanti sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanyakan dulu, apa sih yang kalian pahami tentang etika komunikasi? Ada yang bisa jawab? Ya, jawab. Ya. Cara berinteraksi dengan baik. Cara berinteraksi dengan baik. Oke, bagus ya. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, Amel. Tata cara dan sopan santun saat berbicara. Oke, bagus juga jawabannya. Ada lagi? Sudah? Ada? Oke, nah tadi ada cara berinteraksi yang baik. Tadi tata cara dan sopan saat berbicara. Nah itu sangat benar sekali ya. Benar sekali kalau misalnya etika komunikasi itu sangat erat kaitannya dengan sopan santun dan tata cara berbicara. Jadi di sini aku akan menjelaskan terkait pengertian etika berkomunikasi. Nah, etika berkomunikasi adalah penghubung kehidupan salah satu ekspresi dari karakter, sifat atau tabiat seseorang untuk saling berinteraksi, tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berangkat dari niat yang lurus yang diekspresikan. Maksudnya apa? Ingat kalau misalkan berinteraksi itu atau ngomong itu bukan hanya dari tutur katanya yang baik juga, tapi harus ada apa? Niat yang lurus dan niat yang baik. Contohnya apa? Kalau misalkan Indra tuh
ibadah gitu ya. Jadi harus meskipun dengan kata-kata yang baik, tapi harus dibarengi dengan niat yang tulus seperti itu. Nah, kemudian bentuk etika berkomunikasi. Ini bentuk etika berkomunikasi ini sangat berkaitan dengan tutur kata yang baik. Ya, ada yang menyebutkan tutur kata yang baik. Terus kesabaran, niat tulus yang diwujudkan dalam bentuk ketenangan, dan empati dalam bentuk berkomunikasi. Maka dari itu, dengan bentuk etika komunikasi tersebut akan menciptakan komunikasi yang saling berharga, perhatian, dukungan secara timbal balik. Ya. Ngerti ya? Ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada? Kemudian ini fungsi etika dalam berkomunikasi. Etika komunikasi ini berfungsi sebagai penciptaan dan evaluasi dalam segala aspek yang dimana etika dan komunikasi terdapat dalam proses interaksi manusia, baik itu disengaja atau tidak disengaja, sebagaimana manusia menjalani kehidupannya. Nah, kemudian manfaat memperhatikan dan melaksanakan etika komunikasi. Ibu mau minta dibacakan oleh Ingat, bacakan manfaat yang 1 sampai 3 saja. Melancarkan komunikasi dengan orang lain, dapat mudah memahami apa yang dikomunikasikan orang lain, dapat diterima di dalam kehidupan masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku, memperkuat jalinan hubungan dengan orang lain. Tidak mudah untuk tidak sembarangan dalam berkomunikasi. Sembarangan dalam berkomunikasi. Kemudian untuk yang terakhir, ibu minta dibacakan oleh Nisa Ul. Ya. Dengan etika komunikasi. Dengan etika komunikasi, manusia dapat mengambil sikap dan tindakan yang dilakukan dan yang perlu dipahami bersama secara tepat dalam menjalin hidup ini. Sehingga etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek dan sisi kehidupan kita. Ya, jadi dengan etika komunikasi itu yang pertama adalah melancarkan komunikasi dengan orang lain seperti itu. Kemudian dengan etika komunikasi manusia dapat mengambil sikap dan tindakan yang dilakukan dan yang perlu dipahami bersama secara tepat dalam menjalani hidup ini. Jadi intinya dengan etika komunikasi itu kita lebih mampu membangun hubungan yang lebih baik, ya. Jadi tidak yang terhindar dari salah paham seperti itu. Nah, kemudian ini sifat etika komunikasi dibacakan oleh Amel. Penghormatan terhadap seseorang tanpa memandang umur, status atau hubungan dengan si pembicara. Penghormatan terhadap ide, perasaan, dan maksud orang lain. Sikap, suka, memperbolehkan, dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi. Terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau tidak disetujui. Ya. Yang paling penting itu adalah terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau tidak disetujui. Contohnya ada teman menyampaikan pendapat, jangan dipotong dulu gitu ya. Mungkin itu belum selesai, saya udah nggak setuju. Tapi maksudnya belum selesai gitu ya, kalimatnya udah langsung dipotong saja. Itu juga bukan merupakan etika komunikasi yang baik. Oke, ini untuk materinya. Nah, ibu mau tanyakan pengalaman apa saja yang pernah kalian alami terkait etika komunikasi. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, oke. Apa jawabnya? Saya suka kadang lupa kalau berbicara dengan teman. Saya suka sambil bermain handphone. Kadang juga suka membicarakan orang lain. Ya, itu juga membicarakan orang lain bukan termasuk dalam etika yang baik ya. Terus tadi ketika teman berbicara ada teman ngomong gitu ya, ada yang pegang handphone, didengarin sih, cuma lihatnya handphone seperti itu. Ada yang seperti itu selain dia, ada lagi nggak? Yang kalau misalkan teman lagi ngomong tapi main HP, ya, ada? Katakan? Ya. Apa semuanya juga? Semuanya kayak gitu? Pernah katakan? Pernah. Oke. Terus siapa lagi selain dia yang mau menceritakan pengalamannya terkait etika berkomunikasi? Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Saya pernah ngobrol serius sama teman, tapi pembicaraannya suka dipotong. Ya. Jadi suka kesel kalau kayak gitu. Terus ada
teman yang kalau diajak berbicara itu suka ngegas. Oh iya, ada teman katanya yang berbicara itu suka ngegas. Siapa ini? Temannya ada di sini nggak? Ada. Temannya ada di sini katanya. Ya kalau misalkan ngomong suka ngegas. Nah, orang yang suka ngegas itu berarti kurang tulus mungkin ya kalau misalkan yang bicaranya, atau memang sudah karakter bawaan. Tapi yang harus kalian ketahui, ngomongnya kalau misalkan ngegas gitu ya, sering banget ini langsung ngegas aja ngomongnya, itu juga bukan etika komunikasi yang baik. Misalnya itu sini marah terus itu diajak ngomong, jadi kan orang malas ya jadi sama kita. Nah nanti ibu minta kalian menyimak sebuah video ya, ini sebagai bentuk modeling simbolik. Jadi kalian itu memperhatikan video yang ibu tanyakan dan kira-kira memilah mana etika komunikasi yang baik dan mana etika komunikasi yang buruk ya. Perhatikan videonya baik-baik ya, simak. Halo, ya, apakah Ibu besok bisa menghadiri kelas di nomor 1, Bu? Ya, Bu, sudah saya datang kelasnya, Bu. Oke, Ibu minta ya? Oke, siap. Terima kasih, Bu. Halo, assalamualaikum, Bu. Ya, ini Ukron dari kelas 2 PJNK ingin mengkonfirmasi apakah Ibu bisa datang besok hari Senin jam 11.10 ya, Bu, di ruang D361. Oke, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Kalau kita belum kerja tugasnya kita akan dulu ya. Kapan mau kerja? Kapan akan dulu? Minggu depan kumpul. Baik lagi. Ayo. Kita belum ada tugasnya kita masih kemudian apa? Bukan, itu kan saya orang baru sangatnya apa? Jadi, aku mau tanya dong, karena ini gimana? Kalau yang ini, jadi ini kan sekali dulu sama ini. Kalau udah bagi sama ini. Lalu dibagi teman-teman semua dari lalu kan udah ketemu kita udah ini aja ada. Oh, oke. Saya juga tahu komunikasi belum ke sana yuk. Baiklah, ada yang hari ini cukup. Apakah ada yang ditanyakan? Pokoknya Bu, udah kemarin itu saya mau bilang Bu,
pendapatnya terkait tayangan video tadi? Angkat tangan? Ada? Baik, tunjuk aja. Ya, siapa? Ina? Ya, silakan Ina. Kalau menghubungi guru harus memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan diri dulu. Jangan main HP saat diajak berbicara. Jangan main HP saat diajak berbicara dengan teman. Jadi benar ya. Tadi ada contoh kalau misalkan menghubungi guru. Kalau misalkan tadi kan contohnya menghubungi dosen ya. Kalian kan masih siswa ya statusnya. Jadi contohnya kalau misalkan menghubungi guru itu harus memperkenalkan diri dulu. Ada nggak? Kalau misalkan WA guru yang cuma nanya, Bu pulang ya, kayak gitu. Ada nggak? Atau Bu besok masuk nggak? Kayak gitu. Ada nggak yang sering WhatsApp guru seperti itu? Atau siapa ada yang jadi sekretaris di sini? Biasanya yang ya kalau misalkan WhatsApp guru memperkenalkan diri nggak? Misalkan Assalamualaikum Bu, ini dia dari kelas 10 AKL 3 misalkan. Memperkenalkan diri ya. Oke, udah bagus. Misalkan untuk dia. Terus tadi memotong pembicaraan teman ya. Ada yang memotong pembicaraan teman juga. Terus siapa lagi yang mau menjelaskan terkait video yang sudah ditayangkan? Amel, iya silakan Amel. Jangan memotong pembicaraan. Kalau ingin bertanya angkat tangan dulu. Ya, kalau ingin bertanya angkat tangan dulu. Seperti contohnya dalam apa? Contohnya dalam kegiatan diskusi seperti itu. Ada nggak yang belum disuruh ngomong sudah nyamber aja ngomongnya ketika pembelajaran lah? Mungkin ada teman-teman yang lain? Ada ya, pasti ada ya di kelas ya. Ada bagus ini, cuman nggak ada orangnya di kelompok ini mah. Gitu. Kalau di kelompok ini mah udah baik gitu ya, udah baik tuh. Atau masih ada ini, ada yang kurang-kurang baik ya gitu. Ya udah ada beberapa pun, tapi ada beberapa juga yang masih belum diterapkan seperti itu. Tadi juga ada apa lagi ya? Memotong pembicaraan. Terus tadi menghubungi dosen. Terus apalagi ada yang bisa dijelaskan? Ya, tapi sejauh ini sudah paham kan ya mana etika komunikasi yang baik, mana yang buruk. Tadi di video tadi sudah cukup dijelaskan seperti itu ya. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik atau yang biasanya disebut dengan LKPD. Nah, di sini Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan etika komunikasi yang baik dan yang buruk yang sudah kalian terapkan. Jadi di sini ada kolom yang baiknya itu seperti apa, yang buruknya itu seperti apa ya. Jadi kalian itu harus merefleksikan etika komunikasi kalian selama itu sih selama ini sudah seperti apa ya. Terus kemudian di sini hal yang menyebabkan etika komunikasi kalian itu belum baik itu apa aja. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasinya itu seperti apa. Ya, nanti Ibu kasih waktu berapa menit ini emangnya? 10? 5 menit? 5 menit? Jangan 30 menit, nanti kelamaan. 5 menit? 10 menit cukup? 10 menit, oke. Ya, kalian pikir-pikir merefleksikan gitu ya, merefleksikan diri kalian gitu. Jadi kalau misalkan ada hal yang kalian masih bingung gitu untuk mengisinya, boleh ditanyakan dengan apa? Angkat tangan dulu, saya mau bertanya gitu ya. Nanti isi nama sama kelasnya ya. Ini diisi aja. Kalau misalkan etika komunikasi yang sudah diterapkan dalam ketika menghubungi tadi kan ya, jadi kalau tadi ya ketika menghubungi guru itu misalkan yang sudah baiknya kalau memperkenalkan diri dulu. Terus kan yang buruknya kalau misalkan ngomong banyak suka bergerak atau suka bicara gitu ya. Coba kalian renungi gitu ya, merefleksikan diri gitu. Apa hal-hal yang mana saja gitu yang etika komunikasinya yang sudah baik dan yang belum baik atau yang masih buruk. Apa kira-kira biasanya sering ini terus ya apa namanya penyebab etika komunikasi
komunikasi belum begitu baik. Misalnya kalian itu kan ya, kalian medsos kan, maka dari belajar medsos atau mungkin teman gitu. Kalau misalkan ada kata-kata yang viral, kalian ikuti. Meskipun itu bukan termasuk dalam etika komunikasi yang baik. Kalau misalnya saya lebih dari 4 yang baiknya banyak banget boleh tuliskan ya. Saya mau bilang 4 aja gitu. Ini yang lagi boleh. Ya. Menyebabkannya itu apa? Biasanya itu teman gitu ya, atau kalian refleksikan ya, kira-kira apa gitu menyebabkan komunikasi kalian itu belum baik. Sebabnya misalkan dari kecil Bu, saya udah biasanya tetap ini ngomongnya gitu.
ya. Jadi mungkin kira-kira aku yang belum baiknya itu apa aja ya. Kan kita kalau misalkan menilai diri sendiri mah kadang nggak tahu gitu ya. Nanti tanya aja ke teman. Kalau misalkan ngomong atau berbicara itu kira-kira yang buruknya itu apa ya? Gitu. Karena ini bukan ujian ya, jadi kalian cari sendiri ya. Boleh saling diskusi kira-kira tanya ke teman sama apa ya yang masih ininya. Boleh ke ini ya apa Sudah? Belum? Berapa menit lagi? Kira-kira? 3 menit? Ya. 3 menit ya. Misalkan saya pasti yang sering itu dan yang paling susah itu kalau lagi ngobrol main HP. Ya, yang dapat dilakukan memperbaiki etika komunikasi contohnya itu meniru gitu kalian kalau ini ibu ini mah kalau misalkan ngomong kayaknya udah baik banget gitu apa namanya cara bicaranya, sopan santunnya kayak gitu atau si A dia punya teman di kelas gitu ini misalkan ini udah baik nih kayak gini gitu mencontoh orang yang sudah memiliki etika komunikasi yang baik atau lihat juga di YouTube etika komunikasi yang baik itu seperti apa dan yang adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya gitu ya boleh kita harus sama nggak harus ini kalian boleh yang tadi diskusi dan jawaban jawaban saya nggak sama ya karena ini merefleksikan diri sendiri gitu ya jadi nggak harus sama jawabannya itu yang ibu sampaikan hanya contoh saja. Yang ini enggak? Oke. Bingung? Bingung misalkan kalau yang dapat dilakukan itu belajar berdasarkan di kebutuhan saya tadi. Berdasarkan ini menggunakan bahasa tadi. Itu apa? Kalau misalkan sudah mengerjakan tugas LKPD-nya Ibu, kita nanti dibacakan semuanya ya. Semuanya membacakan hasil LKPD-nya, hasil pekerjaan kalian itu apa? Dimulai dari siapa ya? Dia dari dia ke sini nanti terus ke ini ya. Sampai terakhir ke Saul ya. Oke.
pendengar yang baik, tidak memotong saat teman sedang berbicara, dan etika komunikasi yang buruk yang kalau bicara kadang suka ngegas, kadang suka menggunakan sedikit kata kasar. Kalau ada yang ngajak ngobrol suka sambil main HP, kadang suka mengambil keputusan sepihak. Penyebab etika komunikasi belum begitu baik, suka membawa suasana, dan kurangnya kedekatan dengan lawan berbicara. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi: menirukan etika teman, guru, atau orang tua yang etikanya sudah baik, melihat tayangan di YouTube cara beretika yang baik dan sopan, lebih sering berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi yang diterapkan yang baik: mendengarkan orang ketika berbicara, memperhatikan ketika lawan berbicara, memperkenalkan diri saat berbicara. Etika komunikasi yang diterapkan yang buruk: menghapus ketika lawan sedang berbicara, memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara, mengalihkan pembicaraan teman. Penyebab etika komunikasi yang buruk begitu baik, kurangnya kedekatan dengan lawan berbicara. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi: lebih sering berkomunikasi dengan orang lain, membiasakan berkomunikasi dengan kata-kata yang sopan. Ketika komunikasi yang diterapkan yang baik, kita bertemu dulu, suka memperkenalkan diri dulu. Ketika komunikasi yang diterapkan yang buruk, suka main HP saat diajak sama teman. Juga ketika komunikasi belum begitu baik, ikut-ikutan teman, kebiasaan. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi: belajar membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Belajar membiasakan diri dengan bahasa yang baik. Amel. Etika komunikasi yang diterapkan penyebab etika komunikasi belum begitu baik. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi: belajar membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Oke. Bisa punya lagi ya. Etika komunikasi yang diterapkan baik: berbicara dengan guru menggunakan kata yang baik dan sopan, berbicara dengan orang tua menggunakan nada yang tidak tinggi. Etika komunikasi yang diterapkan guru: berbicara dengan bahasa halus dan lain handphone, tidak mendengarkan kata-kata teman yang disampaikan. Penyebab etika komunikasi belum begitu baik: selalu menggunakan handphone saat berkomunikasi dan tidak mendengar apa yang disampaikan. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi: mengurangi permainan saat berkomunikasi, mencontoh orang yang suka orang yang komunikasi yang baik. Etika komunikasi yang diterapkan yang baik: menghargai saat berbicara, berkata yang sopan, tidak memotong pembicaraan teman, mengucapkan salam ketika menelpon guru. Etika yang buruk: tidak menghargai orang yang berbicara, saat ngobrol suka sambil main HP, memotong pembicaraan teman yang sedang berbicara, sering berkata yang hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi: membiasakan menggunakan kata-kata yang sopan dan baik ketika berbicara. Etika komunikasi yang diterapkan yang baik: tidak memotong pembicaraan orang lain, berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang diterapkan yang buruk: kadang berbicara tidak sopan, kadang tidak menanggapi orang yang bertanya, atau malah fokus sama apa yang kita lakukan.
Penyebab etika komunikasi yang belum begitu baik, pertemanan yang belum akur. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi dengan mencontoh Bapak Ibu guru dan orang-orang yang biasa berbicara yang baik dan sopan. Etika komunikasi yang diterapkan yang baik ketika ingin menghubungi kepada siapa saja. Saya suka mengucapkan salam, suka menundukkan kepala ketika akan melewati banyak orang. Yang diterapkan yang buruk, terkadang masih berbicara kasar, terkadang masih suka melawan pada orang tua, terkadang masih suka gibah, terkadang masih suka malas-malasan. Penyebab etika komunikasi belum begitu baik. Saya belum tahu tata cara etika komunikasi yang baik. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki etika komunikasi: merubah diri menjadi lebih baik lagi. Merubah diri menjadi oke, luar biasa sekali. Kalian mampu merefleksikan gitu ya, mampu menilai apa sih yang etika komunikasi yang baik yang sudah saya terapkan dan mana sih etika komunikasi yang masih buruknya. Dan kebanyakan ini seringnya dia berbicara tapi saat tidak mendengarkan teman ya, maksudnya ada kawan teman, ada ini teman sedang berbicara tapi kalian main HP. Banyak seperti itu ya, karena memang itu sebenarnya sulit ya, karena sulit. Belajar mendengarkan itu lebih sulit gitu ya daripada kita harus berbicara. Kalau misalkan berbicara gitu ya, tapi kalau misalkan belajar mendengarkan itu terkadang sulit gitu ya, karena mendengarkan juga itu termasuk dalam etika berkomunikasi. Ya, kalian sangat luar biasa sekali sudah mampu menilai gitu ya, sudah mampu menilai gitu dan membandingkan mana etika komunikasi yang baik, mana etika komunikasi yang buruknya. Terus kalian juga sudah mampu menganalisis tadi apa penyebabnya. Nah, penyebabnya ada karena ikut-ikutan teman, terus ikut-ikutan di sosmed, terus apalagi tadi sama karena saya belum tahu Bu tata cara atau ya cara-cara etika komunikasi yang baik itu seperti apa. Karena sekarang kita sudah belajar etika komunikasi yang baik, sudah paham belum? Sudah mulai memahami belum bagaimana etika komunikasi yang baik itu? Sudah? Oke ya, sudah ya, sedikit setidaknya mungkin kalau misalkan belajar lebih luas lagi itu akan memakan waktu yang banyak gitu ya. Etika seperti ini. Tapi paling tidak kita itu belajar sedikit demi sedikit. Yang paling penting itu apa dalam etika berkomunikasi itu kebiasaan ya. Karena kalian itu memiliki etika komunikasi yang buruk itu karena kebiasaan ya, karena kebiasaan. Udah Bu, saya mah udah biasa ngomongnya kayak gini Bu. Kalau misalkan sama teman juga, ingat meskipun sama teman kita itu harus menggunakan etika komunikasi yang baik juga. Ya kan, ketika suasana hati teman itu sedang kurang baik, kalau dengan kita tidak menggunakan etika komunikasi yang baik, jangan nanti temannya jadi apa? Dia yang sensitif, jadi nambah. Untuk materi yang dapat Ibu sampaikan ini aja ya. Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan. Nah, kesimpulan apa sih yang bisa kalian ambil dari kegiatan kita hari ini? Coba siapa yang ingin menyimpulkannya? Oke ya. Ketika berkomunikasi sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita berbicara akan menunjukkan karakter kita. Oh iya. Jadi ya etika komunikasi itu sangat penting sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap itu akan menunjukkan karakter kita itu seperti apa. Kalau misalkan ini orangnya sering ngomong kasar, gitu, kalian bisa menilai sendiri ini orangnya seperti apa. Gitu. Kalian ini orangnya suka ngegas terus kalau diajak ngomong, atau ketika ditanya ini juga jawabannya itu disamakan gitu ya, seolah-olah berbicara dengan temannya, mau ngobrol sama guru, mau ngobrol sama orang tua gitu. Jadi ingat
kegiatannya cukup sampai di sini saja ya, karena sebentar lagi memasuki waktu sholat zuhur. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Tapi Ibu mengucapkan banyak terima kasih sekali karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke kegiatan bimbingan kelompok ini. Jangan bosan-bosan, nanti kalau misalkan dipanggil lagi, kalian dipanggil ke sini ini bukan karena kalian bermasalah ya. Kalau misalkan kalian dipanggil oleh guru BK itu bukan berarti saya itu ada masalah juga, tapi kita untuk apa? Belajar bersama-sama. Ya, untuk mengakhiri kegiatan silakan siapa yang pimpin doa tadi, doa pembuka udah sama dia. Penutup, pimpin doa untuk penutup. Ya Pak. Ini pimpin doa ya sekolah ya. Akhir kegiatan. Siap. Mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, silakan kembali ke keluarga masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi